7 Desember adalah hari ulang tahun Dharma Wanita Kota Bau-Bau. Sehingga berbicara ulang tahun bukan hanya kita merayakan atau euforia karena kita mau berulang tahun, tetapi yang paling utama adalah pemaknaan dari ulang tahun itu sendiri. Apa yang bisa diperankan oleh wanita, khususnya ibu-ibu saya di Dharma Wanita Kota Bau-Bau. Walaupun Kota Bau-Bau sudah level 1, tetapi kita tetap waspada dengan kondisi pandemi COVID-19 ya. Kalau kita terlena, tentu kita akan menjadi, nanti jangan sampai kita tidak siap, ternyata ada gelombang COVID yang ini. Mudah-mudahan jangan. Di ulang tahun yang ke-22 ini, dia menampilkan sosialisasi vaksin, yaitu senam sosialisasi vaksin. Tanggal 28 November, di mana senam itu diikuti oleh Ketua DWP, unit maupun subunit, dari vertikal sampai kelurahan. Nah, di dalam senam sosialis vaksin, walaupun ditampilkan dalam gerak, di situ juga kita mengingatkan kembali sesuai namanya adalah Dharma Wanita Persatuan. Kita bagian dari NKRI. Maka dalam senam sosialisasi vaksin yang diperankan oleh yang dilaksanakan atau dimainkan oleh ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kota Bau-Bau dari unit vertikal sampai kelurahan itu sekitar 250-an ya, di pelataran depan kantor Palagi Mata. Kita tidak mengambil Kota Mara karena kita masih tetap dalam kondisi menjaga untuk kita tidak menjadi penyebaran COVID ini menjadi luas gara-gara kita gitu ya. Yang level 1 menjadi naik, jangan sampai karena ada kerumunan karena kegiatan Dharma Wanita. Nah, berkaitan dengan itu, maka di hari yang sama Dharma Wanita juga melakukan vaksin massal sebanyak 2.350 masyarakat ya. 2.350 masyarakat ini dari kota sampai di 8 kecamatan Kota Bau-Bau yang serentak dilakukan oleh ibu-ibu saya DWP Kota Bau-Bau bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dari Rumah Sakit Palagi Mata. Nah, itu kita berkaitan dengan kondisi pandemi, di mana untuk bisa menjadi level 0 ini tentu kita harus kita sisir. Ternyata masih banyak yang di lapangan setelah ibu-ibu saya mengidentifikasi bekerja sama dengan Pak Lurah dan Pak Camat, ternyata masih banyak gitu ya. Sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa nantinya menjadi level 0. Kemudian yang kedua, efek domino dari pandemi tentu ini menghantam dalam segala lini, khususnya tentang kondisi ekonomi. Ya, kondisi ekonomi, berbicara kondisi ekonomi, pegawai negeri nggak terasa. Kami istri pegawai negeri mungkin masih bisa lah kita ekonomi kita masih geliat dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan UMKM? Berbicara UMKM tentu ada beberapa lapis UMKM, ada UMKM kuliner dan ada UMKM seperti pengrajin. Saya mau cerita sedikit tentang kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh masyarakat Buton, yaitu memiliki 4 destinasi wisata. Wisata pantai, wisata religi, wisata alam, dan wisata budaya. Berbicara wisata budaya, tentu ini menjadi aset kearifan lokal. Tetapi bagaimana aset kearifan lokal ini berdampingan dengan kearifan ekonomi masyarakat. Kalau kondisi ini banyak orang yang dalam kondisi bermasalah ekonominya karena pandemi, tentu
tidak lagi orang berbicara kearifan lokal, tapi berbicaranya kearifan ekonomi alias melakukan persaingan. Nah, persaingan yang tidak sehat karena kondisi ekonomi ini menyebabkan tentu kondisi perekonomian tidak stabil. Berbicara wisata, tentu di ulang tahun Dharma Wanita Kota Bau-Bau ini sekaligus kita berpikir, kita membuat kalender, sekaligus kita promosi ya di pusat tentang wisata keempat-empatnya tadi. Wisata budaya. Berbicara 4 wisata, maka foto-foto kalender ibu-ibu ini dilakukan di hampir semua aspek wisata itu ada. Sebuah contoh hari ini, wisata religi kemarin adalah masjid, keraton, terus kemudian wisata budaya juga benteng keraton. Nah, ini semua adalah aset tangible. Kita tidak hanya berbicara intangible, tetapi berbicara budaya tentu ada yang disebut dengan tangible. Salah satunya apa? Selain mempromosikan budaya dan bergandeng dengan ekonomi, pariwisata harus geliat gitu. Tetapi ekonomi harus geliat, satu paket. Nah, hasil karya tangible masyarakat Buton yang luar biasa yang diperankan oleh wanita-wanita zaman dulu adalah keragaman tenun atau tenun ya, kain tenun yang dimiliki oleh masyarakat Buton luar biasa. Kalau kita gali dan saya inventarisir ya, meskipun ini belum tepat saya bicara berapa, yang jelas ragam tenun ini dilakukan oleh ibu-ibu, khususnya wanita. Di balik itu ada nilai kearifan lokal apa? Yaitu mengajarkan orang untuk sabar, untuk telaten, untuk menciptakan sebuah keindahan yang hasilnya adalah nilai kearifan, nilai ekonomi. Ini tentu membelajarkan kita bagi ibu-ibu sambil kita melatih kesabaran kita menenun, kita juga membantu ekonomi keluarga. Lalu apa yang terjadi hari ini dengan adanya pandemi? Para penenun yang jumlahnya hampir 800 orang ini banyak yang menganggur ya. Alat-alat tenunnya tidak dimanfaatkan. Saya sisir di Sula'a, saya sisir. Mereka menenun tapi nggak ada yang membeli gitu ya. Kenapa? Ya siapa yang mau membeli dalam kondisi pandemi COVID-19? Maka di event yang kebetulan ini PPKN sudah level 1, Dharma Wanita Persatuan membuat kalender, ide-ide brilian dari ibu-ibu saya di bidang ekonomi ya, Ibu Ali Hasan, Ibu Sinang, Ibu Ketua Panitia, Ibu ya Wirawan, Ibu Kasman, Ibu Adis, Eko, Prona, dan lain-lain yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, ternyata mengajukan ide, Bu, gimana kalau membuat kalender yang ibu-ibu ini menampilkan sebuah pakaian. Saya mengatakan, alhamdulillah ide ini berasal dari ibu-ibu saya. Sehingga mari kita duduk bersama untuk kita, apa yang kita bisa lakukan? Bu, kita pakai ini. Tidak cukup itu saja, saya bilang. Kalau hanya kita pakai sesi foto selesai. Saya bicara bahwa mari kita publish, mari kita promosikan apa yang ibu sudah kenakan busana ini sambil kita inventarisir sampai tingkat nasional ya. Kalau kita berbicara ragam tenun, Pak, ada 4 sasaran. Yang pertama adalah menjaga kelestarian budaya, kedua meningkatkan pemahaman lingkungan, dan yang ketiga memperkuat identitas daerah, kebanggaan, dan berkat solidaritas sosial antar masyarakat Buton
kemudian penanda stratifikasi sosial, dan pelengkap acara ritual adat Buton. 4. Menjadi penopang ekonomi kerakyatan masyarakat Kota Bau-Bau. Dan yang kelima, menumbuh kembangkan kecintaan dan rasa memiliki kerajinan. Ini saya buktikan, Pak. Kita berbicara pelestarian budaya ya. Berbicara pelestarian budaya nih, budaya ini kan hasil dari tangible kita yang sama seperti itu, karya yang luar biasa. Ternyata ada makna filosofinya di balik ragam tenun yang banyak sekali. Yang jelas, saya berbicara tentang pembelajaran lingkungan. Karena ternyata ini Pak Bardin, jenis-jenis tenun ini ternyata walaupun untuk saat ini masih bercorak garis untuk wanita, kotak-kotak untuk laki-laki, tetapi sebenarnya jenis corak motifnya ini kalau kita inventarisir ada 27 kelompok di mana dibuatnya berbasis jenis flora. Contohnya ya, corak motif kambana wola. Ternyata ini diilhami oleh ibu-ibu kita dulu dari kayu wola, sehingga warnanya coklat gitu ya. Kemudian ada rapo-rapo ya. Ini ternyata diilhami oleh buah sawo kecil yang memang ini ada di Kota Bau-Bau. Kemudian motif kabawa, ternyata ini diilhami oleh flora kopi. Inilah kekayaan yang kita angkat, makanya tadi pelestarian lingkungan. Nah, bagaimana ketika kita berbicara motif tenun tradisional ya? Banyak, saya nggak bisa menghitung ya. Yang jelas seperti ada bia kolau, bia-bia, bia kasopa, bia boka, bia boke, bia-bia botu, bia-bia itanu angka, bia-bia kolau angka, bia-bia boka angka ya. Ada semua, antara lain kambona tadi motifnya berbasis flora ya. Ada gambana wola, ada ahirina asara, ada leja, tol ihole, ada tangkurera, ada katamba gau, ada lumuna denpa ya. Saya sendiri kan bukan pemilik asli ya. Jadi kalau lidah saya tergelincir tolong dimaafkan. Yang jelas 9 motif ya. Motif leja ya, motif sama sili ijo, motif lija hebolio, motif kambana batari, motif leja rantai, motif boke, motif kambana wola, motif lumuna batu, motif jempaka, motif sama sili bunga. Ini dengan motif-motif bervariasi, ada pegunungan, ada awan, ada lautan. Ya, merinding saya Pak Bardin, selain ada nilai filosofi, bagaimana masyarakat Buton menghargai lingkungan sekitarnya dengan melestarikannya dalam bentuk keindahan yang dipakai oleh wanita. Tetapi bukan hanya ini saja, ternyata seperti yang saya sebutkan tadi, sebagai perekat, sebagai penanda stratifikasi sosial, sebagai aktualisasi diri masyarakat Buton, motifnya ini dipakai dalam pakaian adat ya. Di dalam pakaian adat yang terkenal, Kota Bau-Bau ini kan terkenal harwa ya. Dalam setiap saat ada ini ragam tenun yang dipakai. Jadi bukan hanya untuk kantor, tapi juga adat-adat yang masih banyak lestari. Nah, ini adalah peluang bagi UMKM kami yang hari ini lagi kondisinya lagi pandemi. Karena pandemi mereka kurang laku. Maka melalui ide-ide brilian dari ibu saya, yaitu ibu DWP Kota Bau-Bau, mari kita membuat kalender
sekalian kita mempromosikan di tingkat nasional ya. Kemarin ada 187 sesi foto ya yang dilakukan oleh bidang ekonomi. Nah, satu kali foto jepretannya ini ada yang 5, ada yang 6. Kemarin sambil lirik-lirik, untuk sementara ini Pak Bardin, motif-motif yang berbeda-beda, walaupun tadi terdiri dari 27 warna yang diilhami oleh floranya masyarakat Buton, ternyata saya mengidentifikasi ada 484 kemarin yang dipakai ibu-ibu saya ya. Ada biru yang dikombinasikan ya, yang jelas seperti hari ini Pak Bardin, saya nggak tahu nih motif apa nih yang ini nih, diilhami dari pohon apa nih ya, warnanya ini warna-warna yang unik. Nah, ini siapa yang mempromosikan hari ini? Tentu tugas Dharma Wanita sebagai istri PNS kan harus membantu para suaminya, harus membantu pemerintah untuk melakukan promosi, tidak hanya menyukseskan program vaksin, tetapi juga kita mempromosikan, mengangkat geliat ekonomi masyarakat melalui promosi ragam tenun dalam balutan kebaya nasional. Mengapa itu Pak Bardin? Agar ibu-ibu saya ini ya meresap filosofi yang disebut Molimo Karel Somana Molipo ya. Ya, harga diri seseorang ini ya, apalah artinya itu dibanding dengan kita rela berkorban, mengorbankan karo diri kita, tetapi untuk negeri. Dharma Wanita hari ini menunjukkan Pak Bardin mengorbankan karonya, mengorbankan aratanya, karena dia harus membeli tenun, membeli kebaya, semua habis tersedot. Tapi demi apa? Demi kecintaan negeri. Seperti apa? Membantu para UMKM untuk bisa geliat ekonominya. Dan terbukti Pak Bardin, habis ya di pasar Wameo, di Bone-Bone, di pengrajin-pengrajin, habis oleh ibu-ibu yang 484 ini yang lagi berfoto ini. Ternyata mereka pada membeli di Penenun, sehingga di pasar di mana habis. Nah, sekarang Pak Bardin yang menjadi persoalan, kita Dharma Wanita melakukan gencar-gencar promosi. Pemerintah, Bapak Wali Kota sudah menugaskan sekretaris daerah bersama Dinas Perindustrian untuk promosi gitu ya. Dalam promosinya ini kita gencar, jadi ada sinergisitas gitu. Tapi ini saja nggak cukup. Ada keprihatinan kami Pak Bardin. Apa itu? Yaitu tentang haki yang hari ini ternyata belum sehingga tenun-tenun tembakan kayak sama sili itu masih beredar di masyarakat kita. Gimana caranya kita melindungi masyarakat wong cilik, para UMKM yang membutuhkan uluran tangan kita? Salah satunya adalah peran dari Dharma Wanita. Jadi jangan hanya pemerintahan saja, jangan kami ini menikmati gaji suami, tetapi kami juga harus berperan. Jadi itu mungkin kemarin sempat pesimis. Maka saya menyampaikan, wanita Kota Bau-Bau, khususnya pengrajin tenun, tidak sendiri. Ada kami Dharma Wanita Kota Bau-Bau, ada ibu-ibu kami yang siap bersama ibu-ibu membuat karya, kami mempromosikan. Ini bukan berarti kita menjadi pesaing pemerintah, tetapi kita menjadi sinergis dengan program pemerintah yang di pemerintahan Bapak Wali Kota, Bapak Dr.
Haji AS Tamrin ini lagi gencar melakukan promosi dan perindustrian. Nanti dilihat Pak Bardin, tanggal 7 Desember ini ibu kami mungkin akan ada puluhan orang yang akan menampilkan dengan segala ragam. Mungkin akan saya pilih-pilih 27 tadi yang diilhami dengan flora, bisa ditampilkan oleh ibu-ibu saya. Ada yang warna kopi, ada yang warna banggopa, ada yang warna ya nangka dan sebagainya lah. Saya nggak bisa sebutkan daripada saya salah gitu ya, karena saya bukan pemilik adat asli. Saya hanya belajar menjadi masyarakat Buton melalui tentu saja profesi saya adalah akademisi.